Sobat Guru semua, welcome to my channel Ambi Strong. Di hari ini kita bakal membahas tentang belajar efektif untuk kita yang sudah berusia tidak muda. Ya, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai tanda kalian itu udah mendukung channel aku. Selanjutnya, let's get started. Perlukah kita belajar di usia yang sudah tidak muda? Ya tentu perlu banget. Meskipun kayak di umur 30 tahun ya, biasanya kita sudah ada yang kerja kantoran, ada yang jadi guru, ada yang pokoknya berbagai macam profesi lah. Tapi bukan berarti kita itu akan berhenti yang namanya belajar. Jadi belajar itu perlu, mungkin kita perlu belajar bahasa asing, mungkin kita perlu memperdalam materi. Kalau kayak guru ya belajar sepanjang masa gitu kan. Nah, maka dari itu, tapi kenapa sih semakin kita tuh berumur semakin sulit kita mengingat yang namanya hal-hal yang rumit atau hal-hal yang kompleks. Jadi penyebabnya itu sebenarnya adalah yang namanya ya stres ya. Stres itu adalah salah satu penyebab kita tuh sulit untuk mengingat hal-hal yang rumit. Ya. Terus gimana dong kalau kita terus-terusan stres? Ya, maka dari itu kita harus kadang-kadang juga kita harus relax ya biar nggak terlalu stres. Tapi seperti ini ya, di dalam otak kita itu ya semakin kita banyak stres ya, sel-sel sarafnya itu bakal semakin berkurang. Jadi di sel-sel saraf kita itu memiliki satu hubungan ya, namanya sinapsis. Jadi setiap sel saraf itu akan berhubungan. Kalau kita memiliki pengetahuan baru itu akan ada muncul cabang-cabang lain. Nah, cabang-cabangnya ini nanti semakin kita berumur semakin sulit ya, semakin sulit untuk tumbuh dan semakin sulit, tidak sekuat dulu ya, tidak sekokoh dulu cabang-cabangnya ini disebabkan karena stres tadi. Ya memang sih stres itu nggak bisa kita pungkiri ya, namanya kita udah dewasa dan banyak juga tanggung jawab dan beban. Beda ketika kita masih muda, makanya hargailah yang namanya masa muda itu. Ya lanjut ya. Jadi aku bakal kasih beberapa tips ya supaya kita tetap efektif belajar walaupun di usia yang udah nggak muda. Yang pertama ya, ini adalah yang paling penting dari semua tips yang akan aku kasih, yaitu semangat untuk terus belajar. Ini tips aku yang pertama dan yang paling utama ya. Karena kita ini udah nggak berusia muda dan berarti otak kita ini nggak se-fresh ketika kita masih muda, minimal semangat itulah yang dapat memacu kita untuk terus belajar. Kita selalu merasa kurang, perlu belajar lagi dan nggak stuck ya, nggak berhenti di situ ya. Jadi semangat ini tuh sangat penting ya. Ketika kita udah semangat, kita bisa menjalankan tips-tips selanjutnya ya. Setelah kita bersemangat, kita bisa melakukan yang namanya pengulangan ya. Nomor 2 itu, tips nomor 2 adalah melakukan pengulangan ya. Maksudnya aku ini pengulangan ini apa? Ketika kita mendapatkan informasi baru, karena ingatan kita udah gak sekuat dulu, makanya kita harus banyak mengulang. Mengulang ini caranya macam-macam. Ada yang suka mengulang dengan gayanya masing-masing ya. Mengulang ini juga bisa jadi latihan yang berulang-ulang, kemudian membaca berulang-ulang, menulis berulang-ulang supaya kita bisa tetap ingat. Ini pun bukan cuma yang udah berusia tua ya, yang berusia muda pun perlu pengulangan, apalagi kalau kita udah tua. Harusnya kita 2 kali lipat lebih sering mengulang daripada yang muda. Oke? Selain itu, perhatikan juga yang namanya gaya belajar ya. Bukan cuma buat yang muda-muda, yang tua-tua juga harus perhatiin gaya belajarnya. Bisanya kalau berhubungan dengan pengulangan tadi, misalnya kalau kalian itu cenderung orang yang visual, jadi orang yang lebih bisa kalau ngelihat langsung gitu objeknya. Nah berarti itu yang harus kalian fokuskan. Kalian harus lebih sering membaca. Biasanya kalau anak-anak visual tuh kalau dalam hal membaca, oh aku ingat waktu itu aku pernah baca di halaman ini, pinggiran sebelah sini ya, sampai seteliti itu. Karena dia tuh biasanya lebih cenderung membaca, melihat dulu gitu. Aku sih cenderungnya anaknya kayak gitu, jadi aku tuh harus membaca. Kemudian ada juga yang lebih cenderung ke mendengar ya atau auditori. Nah, kalau yang seperti ini ya berarti ada itu dulu aku pas PPG ya, ada tuh yang udah berumur kayak
40 tahunan ya. Dia tuh sering banget kalau ngerekam penjelasan guru gitu, dosen maksud aku ya. Jadi dia rekam penjelasan dosen sampai di rumah dia dengerin lagi gitu. Oh, penjelasan dosen tadi begini begini begini. Nah, ternyata dia lebih mudah bagi dia karena mungkin penglihatannya udah mulai kurang juga. Jadi lebih mudah bagi dia buat mendengar penjelasan gitu. Jadi dia tuh mendengar penjelasannya secara berulang-ulang. Ada juga yang lebih suka langsung praktek, namanya kinestetik. Misalnya kalau di PPG misalnya kalau ada pembuatan FPP ya, dia lebih suka kalau langsung dosennya kasih contohnya kayak gini, langsung suruh latihan, lebih suka yang seperti itu ya. Ada juga yang kombinasi ya, maksudnya bisa visual bisa auditori, kayak kecampur gitu, tapi kebanyakan sih orang tuh visual sih ya. Tapi kalian cara belajar apa kira-kira yang bisa membuat nyaman gitu. Selanjutnya adalah tidur siang. Mungkin menurut kalian ini nggak penting ya, tapi bagi kita yang udah berumur, tidur siang itu penting banget. Jadi itu bisa merefresh ulang karena kita itu kan sering stres. Nah, tadi itu kembali lagi ke stres ya. Kita tuh sering stres baik dalam urusan pekerjaan maupun urusan rumah tangga. Jadi kita tuh harus seringnya tuh tidur siang ya. Minimal tuh setelah makan ya, biar nggak kelaparan. Jadi sekitar 20 sampai 30 menit ya istirahatnya cukup ya. Saat itu habis tidur siang bisa belajar lagi minimal 20 sampai 30 menit lagi gitu. Terus istirahat bisa belajar lagi ya, tergantung pola yang kalian senengin lah. Yang penting tuh mulai dari semangat dulu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu adalah ya waktu belajar. Waktu belajar ini menurut aku penting sekali karena aku orang yang tipikal nggak bisa belajar kalau nggak diatur gitu. Misalkan aku kebanyakan sih aku belajar yang kompleks hal yang rumit yang sulit sekali aku cerna itu di subuh ya, di waktu subuh. Jadi antara jam 3 sampai jam 6, udah bukan subuh ya, sampai pagi lah jam 7 masih boleh gitu. Itu waktu menurut aku ya, itu adalah waktu yang paling fresh kalau kalian itu mau belajar yang rumit-rumit yang bersifatnya hafalan banget atau kayak matematika yang susah banget ya. Kalian tuh harus belajar di antara itu jam 3 sampai 7 di pagi hari. Oke? Selanjutnya tips terakhir, yap, bantuan orang lain ya. Bantuan orang lain ini boleh siapa aja gitu, boleh teman sejawat, boleh orang tua, boleh suami, boleh pacar ya, boleh siapa aja ya. Untuk belajar itu memang agak sulit, jadi kita itu kadang-kadang harus membutuhkan bantuan orang lain ya. Baca nggak paham, dijelasin dosen nggak terlalu paham kalau berjamaah, maksudnya dalam kelas gitu. Jadi kita pasti kan membutuhkan bantuan orang lain. Kita perlu diskusi di kelompok-kelompok kecil, atau mungkin perlu diskusi dengan teman-teman yang lebih tahu ya, bisa jadi dia lebih mudah. Pokoknya jangan malu belajar kepada siapa aja ya. Kita itu membutuhkan bantuan orang lain tuh nggak salah, karena kita itu bukan Tuhan yang expert di segala sesuatu, bukan orang yang ahli di segala sesuatu. Pasti kita memiliki kekurangan. Oke? Tapi kalau aku sih yang paling penting itu ya, penting banget itu, jangan sampai kalian itu namanya kehilangan semangat. Di usia tua tuh semangat tuh sangat penting gitu ya. Aku melihat banyak banget terutama ketika aku PPG ya, kan aku nggak pernah sekelas sama orang yang pokoknya udah agak berumur kayak 40-an ke atas gitu. Tapi mereka tuh punya semangat yang oke-oke banget gitu. Jadi aku kayak ngomong, ini semangatnya masih bagus banget gitu. Jadi aku sebenarnya terinspirasi buat bikin video ini tuh dari teman-teman aku waktu di PPG itu. Semangat itu sangat penting, karena kalau kita bersemangat ya, whatever it is, apapun itu, whenever it is, kapanpun itu, wherever it is gitu, dimanapun itu, whoever it is, siapapun itu, bisa jadi tempat, waktu, teman kita belajar. Oke? Jadi jangan putus asa, ayo kita let's study together. Oke, kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan
dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.